Baik, puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ya, saya bersyukur di malam hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Sehingga di malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesuai topik yang sudah diberikan oleh pengurus gereja, yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita baca Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Ini adalah topik pembahasan kita di malam hari ini, di malam yang keempat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang jangan mendukakan Roh Kudus, ini hanya ada di dalam Perjanjian Baru. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu tidak ada mendukakan Roh Kudus. Tetapi ketika seseorang berbuat kesalahan, pasti Roh Kudus langsung meninggalkan orang itu. Roh Kudus langsung meninggalkan setiap orang yang ketika hidupnya tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Beberapa contoh yang akan saya buktikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, di situ berkata bahwa berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri berfirman bahwa rohnya, Roh Kudus tidak akan tinggal tetap kepada manusia, tetapi Roh Kudus akan meninggalkan manusia itu. Jadi di sini kita melihat bahwa bukan mendukakan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus langsung meninggalkan orang itu. Kita lihat juga peristiwa lain di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-14. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-14. Supaya kita mengetahui latar belakangnya mengapa di Perjanjian Baru mendukakan Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini jelas, di sini kita sudah melihat bahwa Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama meninggalkan seseorang ketika orang itu hidupnya tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya kita melihat melalui peristiwa Saul, Roh Kudus mundur daripada Saul. Dan ketika Roh Kudus mundur daripada Saul, di sini Alkitab sendiri berkata, Alkitab sendiri mencatat bahwa roh jahat mengganggu kehidupan Saul. Jadi kalau hari ini ada orang Kristen yang masih kerasukan setan, masih diganggu oleh roh jahat, itu harus dipertanyakan. Karena ketika Roh Kudus dimeteraikan di dalam kehidupan kita, tidak ada lagi gangguan oleh roh jahat, atau tidak ada lagi kerasukan di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 14, di situ harta yang terindah adalah Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Di sini kita akan membahas tentang jangan mendukakan Roh Kudus. Tetapi yang tadi kita sudah melihat bagaimana latar belakang di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus itu seperti apa ketika seseorang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di malam hari ini kita belajar Roh Kudus yang ada di dalam Perjanjian Baru.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendefinisikan bagaimana supaya seseorang jangan mendukakan Roh Kudus. Supaya jangan mendukakan Roh Kudus artinya apa? Kehidupan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita juga akan melihat tentang hal-hal yang mendukakan Roh Kudus di dalam kitab Efesus itu, tetapi itu nanti kita akan bahas setelah hal-hal supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Supaya tidak mendukakan Roh Kudus, kita jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sesuai dengan topik kita di malam hari ini, yaitu di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, tetapi di situ di ayat sebelumnya berkata bahwa di ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus berusaha untuk menasihati jemaat yang ada di Efesus supaya apa? Supaya hidup mereka jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ini adalah hal yang pertama, supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Supaya jangan mendukakan Roh Kudus, ya harus hidup seperti orang yang sudah mengenal Allah. Kalau di sini kita melihat bahwa konteksnya tentang manusia baru. Jadi kalau konteksnya tentang manusia baru, artinya manusia bukan orang yang tidak mengenal Tuhan lagi. Tetapi kalau berbicara tentang manusia baru, artinya orang yang sudah dibaharui kehidupannya, yang dulunya hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika dia percaya kepada Kristus, dia akan mendapat kehidupan yang baru, dan di dalam situlah Roh Kudus dimeteraikan kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus, bukan jemaat yang tidak percaya lagi kepada Yesus, tetapi ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga Rasul Paulus bilang kepada mereka, Rasul Paulus melarang kepada jemaat yang di Efesus bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang jelas kita jangan melihat kehidupan orang lain, tetapi kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kehidupan kita sebelum kita mengenal Yesus Kristus, sebelum kita mendapatkan kehidupan baru yang dari Tuhan. Kita mungkin lebih mengetahui tentang diri kita sendiri dibanding orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ini adalah sebuah kata larangan yang dikeluarkan Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa jangan kalian hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Ketika kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, disitulah kita mendukakan Roh Kudus. Jadi mendukakan Roh Kudus adalah ketika hidup kita tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, disitulah terletak bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan disitulah kita akan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tidak keluar dan meninggalkan kita seperti yang tadi di dalam Perjanjian Lama, baik peristiwa Saul ataupun peristiwa yang ada di Kejadian 6 itu. Roh Kudus tidak langsung meninggalkan kita. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus tidak meninggalkan kita, tetapi hanyalah kita yang mendukakan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudari yang diberkati Tuhan, di sini saya melihat juga sesuai konteks ini, sesuai Efesus 4, di mana ayatnya yang ke Efesus 4 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-32.
Dan di sini kita melihat bahwa ada hal-hal yang dilarang oleh Paulus supaya kita jangan lakukan, tetapi ada hal-hal juga yang diberitahukan oleh Paulus supaya kita lakukan sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang mengenal Allah, di sini kita melihat bahwa di ayat yang ke-22b, di situ berkata bahwa yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Jadi supaya jangan mendukakan Roh Kudus, di sini kita melihat di ayat yang ke-22b harus meninggalkan manusia yang lama. Jadi kata harus ini adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah mengaku dan percaya kepada Kristus dan percaya kepada Yesus, harus meninggalkan manusia lama. Mungkin latar belakang jemaat yang ada di Efesus, setiap orang percaya yang ada di Efesus, latar belakang mereka itu berbeda-beda. Manusia lamanya itu berbeda-beda terhadap jemaat yang ada di Efesus. Tetapi di malam hari ini firman Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat yang ada di Efesus, tetapi untuk kita semua yang mendengar di malam hari ini. Bahwa supaya jangan mendukakan Roh Kudus, kita harus meninggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita mungkin hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuka hati. Intinya saya bahagia, itu yang terpenting. Mau Roh Kudus sedih dan lain sebagainya, itu bukan urusan saya. Kalau kita hidup seperti itu, disitulah kita sedang mendukakan Roh Kudus. Dan di ayat yang ke-27, ketika kita melakukan semuanya itu, janganlah kita beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita kembali kepada kehidupan lama kita, ketika kita berbalik kepada manusia lama kita, ketika kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, disitulah kita memberi kesempatan kepada iblis. Dan ketika kita memberi kesempatan kepada iblis, disitulah kita mendukakan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan kepada setiap kehidupan orang percaya. Di sini Rasul Paulus berusaha supaya menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus, karena mereka adalah orang percaya. Orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau jemaat yang ada di Efesus adalah orang percaya, ya mau tidak mau mereka harus meninggalkan manusia lama mereka. Karena kalau mereka mengaku bahwa mereka orang percaya kepada Yesus, kepada Kristus, lalu mereka tidak meninggalkan manusia lama mereka. Apa yang mau mereka tunjukkan kepada orang lain, ataupun apa yang harus kita pelajari hari ini dari kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Kalau mereka tidak meninggalkan manusia lama mereka, mungkin hari ini kita melihat sisi positifnya bahwa kita jangan seperti mereka. Tetapi kita harus meninggalkan manusia lama kita. Bapak Ibu, saudari-saudari yang diberkati Tuhan. Di sini supaya jangan mendukakan Roh Kudus, tadi hal yang pertama yaitu jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Lalu hal yang kedua yaitu meninggalkan manusia lama kita. Dan di sini hal yang ketiga yaitu saling mengasihi dan mengampuni. Di ayat yang ke-32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengasihi dan mengampuni, kalau menurut pendapat saya, mungkin akan didapati kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus terlebih dahulu melakukan hal itu. Sehingga sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang jelas harus saling mengasihi dan saling mengampuni. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus bahwa supaya jangan mendukakan Roh Kudus, kalian harus saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Dan di situ kita tidak akan mendukakan Roh Kudus.
Bapak Ibu, saudari-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita tidak mau saling mengasihi, tidak mau saling mengampuni, ya saya yakin bahwa itu mungkin kehidupan lama kita, manusia lama kita yang belum mengenal Kristus. Karena manusia lama kita, ketika seseorang menyakiti kehidupan kita, yang jelas mungkin akan sangat berat untuk kita mengasihi orang itu, apalagi mengampuni orang itu. Mungkin itu sangat berat bagi kehidupan manusia lama kita. Tetapi ketika kita sudah dibaharui, hidup kita yang sudah dibaharui, kita harus saling mengampuni, saling mengasihi, sebagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Efesus. Dan disitulah kita tidak akan mendukakan Roh Kudus. Jadi tidak mendukakan Roh Kudus artinya apa? Hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita harus sesuai dengan perintah Tuhan, hidup kita harus mengikuti setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, bukan yang kita kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, beberapa hari lalu saya melihat bahwa ada salah satu orang Kristen yang mualaf dan pindah kepada agama Islam. Di situ ketika dia pindah ke agama Islam, semua kontennya yang ada di TikTok adalah menghina agama Kristen. Dan ketika salah satu orang itu juga orang Kristen, komen terhadap orang itu bahwa kalau kamu mau pindah agama, ya pindah saja, jangan kamu menghina agama lama kamu atau agama yang kamu tinggalkan. Tetapi orang yang mualaf itu, dia menjawab orang Kristen, orang yang komen itu, dia menjawab bahwa kalau kamu mengaku bahwa kamu Kristen, mungkin saya lebih Kristen dari kamu. Jadi, Bapak Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, di situ saya bilang kepada orang itu, saya komen kepada orang itu bahwa Tuhan tidak butuh seberapa Kristennya kamu. Kamu mau lebih Kristen dari dia, tetapi kalau kamu lebih Kristen dari dia, seharusnya kamu tidak pindah agama, kamu tidak mualaf. Sehingga Tuhan tidak butuh seberapa Kristennya kamu. Tuhan tidak membutuhkan seberapa Kristennya Anda, tetapi Tuhan membutuhkan kita harus mengikuti segala perintahnya, segala apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang terpenting bagi setiap orang percaya. Jadi Bapak Ibu, saudari-saudari yang diberkati Tuhan, di situ saya mengambil kesimpulan bahwa banyak orang Kristen atau banyak orang yang mengetahui tentang kebenaran atau banyak orang yang mengenal kebenaran, tetapi sangat sedikit orang yang melakukan kebenaran. Jadi banyak orang yang tahu tentang kebenaran, tetapi untuk melakukan kebenaran itu sangat sulit, walaupun dia mengetahui tentang kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudari-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa tadi saya sudah menjelaskan tentang 3 hal yang kita lakukan supaya jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, di sini kita akan melihat bahwa hal-hal apa saja yang mendukakan Roh Kudus. Kalau tadi hal yang pertama supaya jangan mendukakan Roh Kudus, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi bisa juga bahwa ketika kita mendukakan Roh Kudus, kita akan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi di malam hari ini kita akan melihat bahwa hal-hal yang mendukakan Roh Kudus di ayat yang ke-14 di situ supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus di situ di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi hal-hal yang mendukakan Roh Kudus adalah
menolak mendengarkan bimbingannya. Jadi di dalam Yohanes itu kita melihat bahwa Tuhan sendiri berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kehidupan kita supaya menolong, menghibur, menuntun kehidupan kita. Tetapi ketika kita menolak semua bimbingan dari Roh Kudus, disitulah kita mendukakan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini saya mengambil suatu kesimpulan bahwa semakin contoh saja kita sebagai orang-orang, ketika kita sangat mengasihi seseorang, kita sangat mencintai seseorang, ketika hidupnya tidak sesuai lagi dengan kebenaran, pasti di situ kita akan sangat sedih. Mengapa dia hidupnya seperti itu? Mengapa hidupnya tidak seperti ini? Di situ mungkin kita akan sangat sedih. Demikian juga dengan Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Sangat besar Dia mengasihi kehidupan kita, sehingga ketika kehidupan kita tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan, disitulah kita akan mendukakan Roh Kudus. Jadi mendukakan Roh Kudus adalah ketika kita menolak untuk mendengarkan setiap bimbingannya, setiap apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa supaya dengan cara apa kita menolak untuk mendengarkan bimbingan Roh Kudus, yaitu apa? Ya, seperti tadi di poin yang pertama, kita akan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa dari poin yang pertama, sebenarnya kalau kita hanya saling memutarbalikkan saja, disitulah kita sudah mengetahui bahwa hal-hal ini yang akan mendukakan Roh Kudus. Seperti tadi poin pertama, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ketika kita memutarbalikkan, di situ kita akan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi disitulah kita mendukakan Roh Kudus. Atau seperti jangan kembali kepada manusia lama. Ketika kita kembali kepada manusia lama, disitulah kita mendukakan Roh Kudus. Nah, di sini kita akan melihat bahwa hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, di sini saya akan merinci dari ayat yang ke-17 sampai seterusnya. Di ayat yang ke-17 bagian terakhir, di situ berkata bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yang kedua, yaitu di ayat yang ke-18 berkata bahwa dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi di sini kita melihat bahwa hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, Rasul Paulus juga menulis tentang hal-hal itu. Jadi tadi kita sudah melihat di ayat yang ke-17 bagian terakhirnya dan juga sampai di ayat yang ke-19. Di situ kita melihat bahwa disitulah hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Tetapi Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa ini hal-hal yang kalian lakukan supaya kalian jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi tadi kita sudah melihat. Nah, di sini Bapak Ibu, saudari-saudari, bukan hanya itu saja, tetapi di sini dimulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Di situ berkata bahwa karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Jadi ketika kita berdusta, disitulah kita mendukakan Roh Kudus. Dan juga selanjutnya berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Jadi di sini mulai dari ayat yang 29 kita akan melihat lagi hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Jadi di situ di ayat yang ke-29 berkata, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, disitulah kita mendukakan Roh Kudus. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di ayat yang ke-30, di situ, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa kita sudah membaca bahwa hal-hal yang mendukakan Roh Kudus semuanya Rasul Paulus sudah mencatat di dalam konteks ini. Baik itu pertikaian, segala kepahitan, kegeraman, dan fitnah seorang terhadap yang lain, semua hal-hal itu hanya akan mendatangkan duka bagi Roh Kudus. Jadi untuk mengetahui hal apa saja yang mendukakan Roh Kudus, tidak perlu kita mencari di bagian lain dan di Alkitab lain sebagainya. Mungkin ada banyak dan mungkin hanya ini saja yang ditulis oleh Rasul Paulus, karena kalau dia menulis semua kejahatan atau semua keburukan manusia, itu mungkin sangat banyak ketika dia menulis semuanya itu. Tetapi di malam hari ini kita belajar dari setiap apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, setiap apa yang dicatat oleh Rasul Paulus, baik hal-hal yang kita lakukan supaya jangan mendukakan Roh Kudus, tetapi dia juga menjelaskan atau dia juga menulis tentang hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini kita berada di posisi seperti itu. Mungkin hari ini kita sedang mendukakan Roh Kudus dengan kehidupan kita. Mungkin hari ini kita berbalik kepada manusia lama kita. Atau hari ini kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi mari kita belajar, mari kita menghidupi kembali manusia baru yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus meninggalkan manusia lama kita dan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tunjukkanlah melalui kehidupan kita bahwa melalui kehidupan saya, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya berikan waktu kepada Pastor Nathan, Kak Julius, Pak Lawrence, atau teman-teman yang lain ingin menambahkan, saya berikan waktu dan kesempatan.